dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Erman Umar, pengacara dari ajudan Ricky yang juga jadi terdakwa. Apa pengakuan dari klien saudara tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara ajudan dan bosnya, terutama hubungan antara almarhum dengan bosnya Ibu PC? Ada nggak pengakuan kedekatan gitu loh? Oh, kalau terutama Ricky Rizal seluruh ya. Ricky Rizal ini dia adalah pertama sudah dari awal nih kenal Sambo itu pada saat Kapolres. Dia Kapolres di Brebes apa di Brebes kalau nggak salah. Dia sopir dari Sambo. Kemudian setelah sekian lama pindah tahun 2018 atau 2019 ditawar untuk bergabung bantu untuk ajudan. Tapi dia belum mau. 2021 baru dia bergabung. Pada saat dia bergabung jadi ajudan itu tidak berapa lama dia tugasnya khusus terakhir adalah mengurus anaknya Pak Sambo ini. Dengan yang mengurus ibu siapa? Hah? Yang mengurus ibu siapa? Ibu PC? Kalau Ibu PC lebih kepada terakhir Joshua. Berapa tahun itu? Ya kalau itu saya nggak. Ada nggak pengakuan dari Ricky tentang kedekatan ajudan ini dengan nyonya, dengan Ibu PC? Kalau secara spesifik tidak ada, cuma malah kalau saya lihat dia menyampaikan secara netral ya bahwa Ibu Sambo ini kepada semua ajudan berbuat baik. Cuma jadi tentu, tidak ada hal mencurigakan. Belum ada. Cuma mungkin karena si Joshua adalah memang ajudan khusus untuk mengurus rumahnya di Jakarta. Sekaligus juga kadang-kadang sopir kemana tuh ibu misalnya acara organisasi. Nah, itu dengan Joshua. Lebih dekat lah begitu. Karena tugas. Semua ajudan mengetahui itu. Ada pertanyaan saya nih, kita ini kan sama-sama pengacara, akan memanfaatkan peluang. Apakah Anda sebagai pengacara dari Ricky akan memanfaatkan peluang tuntutan jaksa yang mengatakan perselingkuhan untuk kepentingan dari klien Anda? Kan Anda bisa mengatakan, ternyata klien saya Ricky dibohongin, mengakunya pemerkosa atau tahunya perselingkuhan. Apakah Anda akan memanfaatkan itu untuk meringankan hukuman dari Ricky? Kalau konteks itu saya tidak ada hubungan baik perselingkuhan apapun. Karena apa? Ini kan kejadian di Magelang. Memang ada hubungan dengan kita, dengan Eliezer juga. Dia sedang mengurus anaknya di luar sekolah. Tapi kan waktu dipanggil sambil nangis Sambo, aku baca berita acaranya semua. Dia mengatakan istri saya diperkosa, mau nembak enggak? Tidak, dia tidak menyatakan perkosa. Kalau saat itu pelecehan. Ya pelecehan lah. Pelecehan. Kemudian saya akan panggil, saya akan klarifikasi. Kalau dia melawan, backup saya. Dan jadi Anda tidak akan memanfaatkan tuntutan jaksa perselingkuhan ini untuk memperingat Ricky? Saya tidak, karena konteksnya berbeda nih. Kalau saya berdasarkan fakta persidangan, pertama dia disampaikan menolak, walaupun halus. Kan itu sebenarnya tidak setuju. Dari mens rea aja dia sengajanya. Kemudian dia ikut-ikut yang lain tuh tidak ada hubungan dengan. Berarti yang paling relevan pertanyaan ini kepada Roni. Oke. Ini Anda coba jawab. Saya baca di BAP bahwa pada waktu klien Anda berada dipanggil oleh Sambo seorang jenderal sambil menangis. Ya. Benar kan? Betul. Dia mengatakan istri saya dilecehkan. Betul. Ya kan? Tentu sebagai seorang bawahan mungkin ikut prihatin. Kalau ternyata sekarang jaksa mengatakan bukan pelecehan tapi perselingkuhan, apakah Anda tidak mendalilkan berarti klien saya si Eliezer ini dibohongin oleh Sambo? Apakah itu tidak kau pakai surat tuntutan perselingkuhan jaksa itu untuk memperingan hukuman dari berada Kalau saya jadi pengacara kayaknya begitu. Oh ya, itu kan menurut abang kan. Kalau saya kan saya punya pembelaan sendiri. Kalau dari saya kan bang dari awal perbuatannya diakui oleh klien saya. Perbuatannya diakui. Makanya di dalam pledoi kita kan ada peluang terkait dengan penghapusan pidana. Fakta persidangan sudah terungkap. Terkait dengan relasi kuasa, kemudian Richard sebagai secara de jure de facto karena ada surat dinas, kemudian bekerja atasan bawahan, itu fakta persidangan yang terungkap. Kemudian dari teori Milgram, dari ahli psikolog menyampaikan terkait dia memakai seragam di dalam ruangan yang sama, kemudian perintah secara verbal, ini fakta persidangan yang terungkap semuanya bang. Jadi kalau terkait dengan yang tadi abang sampaikan, bahwa saya tentunya sebagai penasihat hukum Richard Eliezer, saya melihat bahwa perbuatannya klien saya mengakui.
Tetapi terkait dengan disampaikan ada perselingkuhan, dia nggak tahu apa-apa, Bang. Ya, maksud saya begini, seorang anak buah yang dipanggil bos, istri saya dilecehkan, kita bisa maklum langsung prihatin ikut membantu. Tapi kalau kata-katanya adalah perselingkuhan, ya tentu itu beda dengan pengakuan adalah. Kalau saya lihat di jaksa itu mereka kemarin menyampaikan terkait dengan loyalitas. Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas itu adalah kepatuhan. Ini sesuai dengan pledoi kita, Bang. Oke. Bahwa Jadi dia patuh dan taat. Anda tidak memanfaatkan peluang tuntutan jaksa bahwa yang terjadi adalah perselingkuhan. Anda tidak untuk memperingan Eliezer. Anda nggak nyesal nanti kalau sampai. Saya pikir bahwa pembelaan saya bukan arahnya ke situ, Bang. Oh, bukan. Terkait dengan penghapusan pidana. Mungkin hanya itu doang ya? Bung Febri yang bisa jawab. Oke, kalau itu Pak Febri. Jaksa benar-benar mengatakan nggak ada bukti apapun pemerkosaan. Kenapa Anda tetap mengatakan pemerkosaan? Kalau hanya psikolog, 2 psikolog atau ahli apapun kan, 2 psikolog kita bayar, 2 orang bisa 2 pendapat berbeda. Kenapa Anda ngotot tetap percaya? Nggak ada bukti kata jaksa. Ada 4 bukti sebenarnya. Ya. Makanya kami juga. Tapi bukti tidak langsung semuanya. Makanya kami juga nggak habis pikir ya, kenapa penuntut umum mengesampingkan keseluruhannya seolah-olah tidak ada. Padahal ahli itu kan dihadirkan oleh penuntut umum. 1, tentu keterangan terdakwa sebagai korban pada saat itu. Yang kedua, apa yang disampaikan terdakwa ini divalidasi oleh keterangan ahli, psikolog forensik. Tapi berarti bukti tidak langsung, bukan yang melihat. Di KUHP itu kan sebenarnya ada 5 alat bukti. Tapi kalau saya ambil psikolog 5, bisa 5 pendapat berbeda. Kalau kita bicara soal kekerasan seksual, apalagi perubahan paradigma di Undang-Undang TPKS, semuanya paham dalam proses penyusunan itu, yang namanya kejahatan kekerasan seksual itu jangan dibayangkan seperti orang copet ada yang melihat. Tapi kejahatan yang terjadi di ruang tertutup, sehingga kecil kemungkinan ada saksi lain yang melihat. Karena itulah di Undang-Undang TPKS, kalau kita pakai logika tersebut, 1 keterangan saksi korban saja itu sebenarnya sudah cukup. Ditambah dengan keterangan lain. Misalnya alat bukti keterangan ahli. Jadi Anda tetap hanya berdasarkan keterangan ahli sama keterangan korban. Kemudian ada alat bukti surat yang diakui juga di pasal 184 KUHP. Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap seluruh tersangka dan Anda tetap di situ ya. Saya kasih sebagai perbandingan. Saya menangani kasus pemerkosaan di sekolah JIS, sekolah internasional. 4 psikolog, 4 pendapat berbeda. Bahkan kadang tergantung bayaran. Dalam kasus kopi sianida, juga psikolog dari jaksa maupun psikolog dari penegak hukum berbeda. Pertanyaan saya sekarang kepada Pak Ahmad Sopyan. Ya. Apakah adanya pengakuan, adanya tuntutan jaksa bahwa itu adalah perselingkuhan, bisa dimanfaatkan oleh Pak Erman Umar maupun Pak Roni untuk memperingan hukuman para ajudan ini? Harusnya bisa. Jadi, harusnya bisa. Gini ya. Kenapa bisa? Gini, dia menimbulkan sebuah peristiwa perselingkuhan dalam tuntutan. Tentu jaksa ketika menyebutkan tuntutan tidak mungkin kalau dia tidak punya bukti yang akurat. Itu 1. Tapi sayangnya tidak dimunculkan di dalam alat bukti itu. Ada sesuatu. Iya, tidak muncul terang benderang alat bukti itu. Nah, 1 lagi, Bang. Jika hakim, itu pesan kepada hakim. Jika hakim yakin bahwa ada perselingkuhan, maka sebetulnya agak inkonsistensi tuntutannya. Kenapa? Kalau memang ada perselingkuhan, berarti yang merencanakan 2 orang dong. Oke, Sambo sama Putri. Kenapa yang lain diseret-seret untuk ikut dalam skenario itu perencanaan? Iya, makanya yang 340 harusnya hanya pada segelintir orang. Pertanyaan saya, Bapak Ahmad Sopyan, ahli pidana, dokter hukum ya? Iya, benar. Dokter hukum pidana. Justru itulah, apakah salah strategi Pak Roni ini? Enggak juga. Sama Pak Bentar dulu. Kalau dia tidak memanfaatkan itu tuntutan jaksa perselingkuhan untuk memperingan hukuman kliennya. Tadi Anda mengatakan iya. Iya, maksud saya begini, proses pembuktian kan udah selesai. Itu kan tuntutan. Berarti kan mereka tinggal... Ya, minimum mereka bersuara lah, muncul di dalam pledoi. Gitu loh. Ya, memang harus muncul dalam pledoi, itu mengambil itu, potensi itu. Jawab dulu singkat. Apakah secara hukum tuntutan jaksa bahwa itu perselingkuhan bisa menguntungkan berada sama Ricky? Kalau mereka yakin itu ada, kalau mereka yakin itu ada, itu menguntungkan.
Ya, kalau mereka yakin ada. Tapi kalau mereka tidak yakin itu ada atau menganggap itu tidak penting dimasukkan dalam pledoi, maka ya menjadi hal yang tidak penting untuk meringankan klien mereka. Hukum. Ya. Harusnya secara hukum perlu nggak dua pengacara tampan ini memakai itu? Harusnya diambil. Tuh, harusnya diambil. Oke. Ya. Karena jaksa membuat perselingkuhan itu pasti punya alat bukti. Salahnya, salahnya. Kalau dari kita kan sudah jelas konstruksi hukumnya kan. Richard Eliezer berdasarkan perintah. Saya tanya kepada saudara Ferdi Sambo juga. Perintah, iya perintah. Soal patuh dan taat, saya tanya kepada saksi-saksi. Kepada anggota Polres Jakarta Selatan, patuh dan taat. Richard Eliezer patuh dan taat. Bukan, kalau ternyata bahwa dia merasa dibohongin. Berada, ternyata perselingkuhan. Bang, boro-boro merasa dibohongi, Bang. Ini pangkat paling rendah. Kalau gitu, dipanggil saya tanya lagi kepada Pak Dosen. Pak Dosen, kalau hakim meyakini adalah itu perselingkuhan, apakah itu akan berakibat memperberat hukuman dari Ibu PC? Iya dong. Iya dong. Iya. Kenapa iya dong? Iya, karena ada skenario yang disusun, ya, bahwa berarti ada pemufakatan jahat. Ini jika ada ya, bisa dibuktikan. Jika ada, berarti ada pemufakatan jahat antara PC dengan Ferdi Sambo. Jika ada, dan hakim yakin. Kalau menurut saya agak lemah pembuktiannya. Nggak ditampilkan secara utuh pembuktian itu. Iya, tidak utuh. Jadi kalau ada dan hakim yakin, tentu yakin nggak sembarangan. Maka sebetulnya yang lain itu tidak bisa pakai 340. Hanya dua ini aja. Begitu. Iya. Oke, karena memang jika ada ya, tidak dikehendaki ya. Iya, mereka sebetulnya jadi korban dalam skenario. Jadi Anda sebagai dosen, jika ada dosen doktor hukum pidana mengatakan, kalau hakim yakin bahwa itu adalah perselingkuhan, Anda mengatakan secara teori hukum, hukumannya PC bisa lebih berat mengarah ke perencanaan pembunuhan. 340. 340, oke. Tapi kalau itu tidak ada ya. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room.